Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan tegas kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024 hingga 2029 yang baru dilantik. Ketua KPK, Setio Budianto, menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa korupsi harus diberantas dengan tegas, terutama pengawasan ketat terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN dan pelaksanaan pengadaan barang serta jasa. Pimpinan KPK berkomitmen mendukung arahan ini demi memastikan pemerintahan berjalan efektif tanpa pemborosan. Pernyataan ini disampaikan usai pelantikan dirinya dilantik Presiden Prabowo sebagai Ketua KPK dan pimpinan KPK lainnya di Istana Negara Jakarta, Senin 16 Desember 2024. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo secara konsisten menyuarakan sikap anti korupsi. Saat menghadiri hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak melindungi pelaku korupsi atas dasar solidaritas. Pesan ini juga ditujukan kepada kader Partai Gerindra, di mana Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk bertindak jika ada kader yang terlibat praktik korupsi. Prabowo menegaskan bahwa loyalitas kepada partai atau kelompok tidak boleh mengesampingkan integritas. Ia bahkan menyatakan akan menjadi orang pertama yang menindak kader Gerindra yang mengkhianati rakyat. Sikap ini menunjukkan komitmen kuat Prabowo dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya kira ini kegiatannya hanya pelantikan dan penyumpahan saja, sebagaimana tadi semua rekan-rekan media saksikan, ya. Jadi kita semua berlima bersama dengan seluruh Dewan Pengawas. Kegiatannya hari ini tepat 13.30 dilantik dan disumpah oleh Bapak Presiden gitu. Nah, tadi terkait masalah arahan dan lain-lain, ya kita berpedoman saja dengan tugas dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, itu yang akan kami pedoman. Nanti setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Bapak Sekjen KPK, kegiatannya apa, apakah hari ini ataukah mungkin besok. Ya, nanti akan kami laksanakan sesuai dengan jadwal. Gitu. Pak Presiden Prabowo beberapa kali menegaskan korupsi itu harus di. Ya, kalau soal itu kan dari mulai beliau pada saat di Gedung Senayan itu kan sudah dengan tegas, ya. Kemudian di acara kegiatan di Sentul yang dihadiri oleh pejabat pemerintah, ya, dan beberapa event kegiatan-kegiatan yang sifatnya resmi, beliau kan sudah dengan tegas, ya, menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan APBN, pemborosan, korupsi harus diberantas dengan tegas. Nah, itu menurut saya sudah merupakan suatu arahan kepada kami semuanya. Kami pedomani itu bagaimana caranya supaya kami bisa ikut mendukung program dari Bapak Presiden untuk menjaga supaya pemerintahan ini tidak banyak melakukan pemborosan, APBN-nya bisa terjaga dengan baik, ya, kemudian masalah pengadaan barang dan jasa itu betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kemudian juga beliau banyak melakukan instruksi tentang pengetatan masalah perjalanan dinas. Nah, itu bagian-bagian itu nanti kami akan menjabarkan supaya disesuaikan dengan ketentuan. Nah, program prioritasnya ya dilakukan untuk memastikan semua itu bisa dicapai, Pak. Untuk 5 pimpinan baru ini, apa sih yang akan dilakukan supaya? Ya, kalau soal itu bicaranya kan hari ini kami pelantikan, ya. Pastinya kami semua 5 orang kan punya visi masing-masing, ya. Dari situ nanti kami akan bicara, duduk bersama, kami sesuaikan, itulah akan menjadi program jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang. Pak, komitmennya untuk kasus-kasus yang masih belum selesai sampai sekarang? Ya, pasti nanti kami akan evaluasi, kami akan duduk bersama dengan Kedeputian Penindakan, kita sesuaikan mana yang harus kita prioritaskan, mana yang mandek, mana yang macet, mana yang menjadi skala prioritas. Gitu. Ya, semuanya kami akan evaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang belum, semuanya pasti akan kami tinggalan-tinggalan apa. Nanti kan akan ada serah terima dari pejabat yang lama kepada yang baru. Nanti kami akan kaji semuanya dan itu tentu menjadi tanggung jawab dari pimpinan yang baru. Cukup ya? Kenapa? Ya, beberapa kali kan sudah kami sampaikan. Salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya, untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan UTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan.
gitu ya. Memastikan tidak akan Cukup ya? dihilangkan berarti Pak ya? Ya, Oh, tidak akan dihilangkan ya Pak? ya kan sudah disebutkan ya. Cukup ya.